Pemuda Batak Bersatu, Satu rasa, satu jiwa. NKRI, Harga mati. Horas, Horas. maju jua, Jua. jua. Bapak pembawa acara kita, sebelum kita mulai rapat kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita serahkan rapat kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tentang verifikasi anggota atau validasi anggota, seperti yang telah kami bagikan di kertas, sudah ada sekitar 95 orang yang memberikan validasi datanya atau verifikasinya kepada kami. Dan untuk itu di sini jabatan masih kami kosongkan, karena inilah yang akan kita benahi atau kita susun kembali, dari mulai ke pengurus inti, wakil, segala wakil, dan kepala bidang dan anggota-anggotanya. Sesuai dengan daftar nama anggota yang kami bagikan, akan kami bacakan. Dari yang nomor 1, Arnas Agala, jabatan sebagai penasihat. Arisden Purba, jabatan sebagai dan Satgas. Binsar Sialagan, jabatan sebagai Wakasatu. Beka Tumangkor, jabatan sebagai pembina. Beni Saragi, jabatan sebagai Humas. Beni Panjaitan, jabatan koordinator Humas. Berlin Saragi, jabatan Wadah Satgas. Boy Saragi, jabatan Satgas. Boy Maranata Munte, jabatan Satgas. Binsar Saharatua Marmata, jabatan Satgas. Dedi Daniel Sinaga, jabatan Satgas. Domo Pandapotan Saragi, jabatan Sosudara. Damiana Saragi, jabatan Wakil Bendahara. Daniel Saragi, Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Edward Sinaga, Bendahara. Elimelek Sinaga, anggota. Esman Damanik, penasehat. Endek Surat Saragi, penasehat. Erhulina Munte, Srikandi. Edi Alfini Sinaga, bidang pers. Fredisika Ginting, Provos. Firman Sitoku, pemberdayaan organisasi. Fredi Nabitubulu, Satgas. G. Simanjunta, penasehat. Gendo Pedawanik, Humas. Hotnes Bakar, ketua. Hotkimanson Simarmata, Provos. Hendra Sitorus, OKK. Hendrik Martin Panjaitan, bidang usaha wirausaha. Heri Gunawan Sormin, Satgas. Henry M. Silitongan, anggota. Irwan Ginting, OKK. Irma Ginting Srikandi. Jangan Tas Saragi, Sos Udara. Jahamin Saragi, investigasi. John Freddy Purba, Satgas. Tuan Saragi, sekretaris. Janarianta Ginting dan Prof. Johannes Saragi, Satgas. Jacob Damanik, anggota. Jalihar Purba, anggota. Jasmin Purba, wirausaha. JP Damanik, investigasi. Jarianto Purba, pemberdayaan masyarakat. Kaib Sinaga, penasehat. Tuhan namanya Srikandi. Lewi Ginting, wakil ketua. Maringan Manurung, penasehat. Martin Suranta, Hankam. Mangatasio Ping, pembina. M. Sudoro, penasehat. Moses Damanik, Sosudara. Om Priska Borsiregar Srikandi. Maston Simarmata, investigasi.
Moto Manulang Satgas, Marden Purba Satgas, Masang Purba Sosudara, Marinson Purba Pariwisata, Nimrod Sionwing Satgas, Nathan kita skip karena masih anggota baru. Oscar Batubara Satgas, Paulus Tampulut Satgas, Peltang Adab anggota, Rahim Purba Waka, Polianson Purba Satgas, Rianto Saragi Satgas, Rosmaulina Saragi Serikandi, Robinson Barus Penasehat, Dewi Suboro Wakil Sekretaris, Robin Tulban Bantu Wakil Bendahara, Rahman Purba Tokaka, Rajamin R Saragi Satgas, Robert Girsang Wadah Propos, Ramaditya Purba Pers Publikasi, Rapian Saragi Pers Publikasi, Purba Hankam, Rinaldi Yose Togatoro anggota, Yandi Damanik anggota, Purba Pemberdayaan Masyarakat, Ramos Sitorus anggota, Ramer Karo-Karo anggota, Robinson Purba Propos, Rudi Silitonga Saudara, Sehat Saluhu Satgas, Siar Siotang Publikasi Pers, Seri Hayanto Purba Satgas, Santonius Propos, Simon Saragi Satgas, Sudirman Daci kita skip karena masih anggota baru, Suprapto Ginting Satgas, Tommy Simatupang Propos, Umar Sidik Saragi Satgas, Wilson Simatupang Propos, Yoba Taringan Wakil Bendara 2, yang Mas Ner Damanik Satgas. Jadi kira-kira itulah yang bisa kami susun bersama KSB, dan tadi kami dengar ada yang memberikan pendapat waktu tempat kami bersilakan. Dari susunan kepengurusan nanti di situ kita kokohkan dulu. Kita yang utamanya pengurus kita kokohkan dulu. Bagaimana kita nanti bertindak tegas kalau saja kita di pengurus saja tidak bagus. Jadi tujuannya itu kita benahi dulu kepengurusan kita, kemudian untuk rencana-rencana atau program kerja bisa nanti kita tingkatkan. Kalau bidang organisasi kaderisasi keanggotaan yang dikoordinatori oleh Hendra Sitorus, apakah menurut kita semua layak Saudara Hendra Sitorus sebagai OKK masyarakat desa, koordinator oleh Daniel Saragi? Saya selaku yang diunjuk menjadi koordinasi pemberdayaan masyarakat, saya juga belum paham seperti yang dibilangkan abang kami Irwan Ginting. Ada baiknya saya rasa di bidang pemberdayaan masyarakat ini saya beserta struktur sekarang ini, anggota saya, kami saja yang memplenokan siapa yang layak menjadi ketua mengkoordinir di antara kami. Mungkin itu masukan karena kami pun kurang saling dekat gitu. Terima kasih. Terdiri dari 3-4 orang koordinator dan anggota Jarianto Purba, Luna Maya Purba, Irmayanti Ginting. Bolehlah nanti saling berkoordinasi 4 orang ini. Dan untuk tupoksinya, kalau sudah ada nanti koordinator, kita bersama KSB nanti dijelaskan tentang tupoksi kepala bidang dari OKK sampai ke Hankam, Propos dan Satgas nanti bisa dikoordinasikan oleh KSB.
Ya, yang berikut Kepala Bidang Investigasi dikoordinatori oleh Jamin Saragi, anggota Maslon Simarmata John Pardamaian Damani. Bapak JH Saragi, beliau bersedia sebagai koordinator investigasi, tapi beliau ingin memperbaiki anggota-anggotanya. Genjo P. Damani sudah yang di hadapan kita inilah yang sudah memberikan datanya kepada kami. Jadi ini sudah kami anggap valid. Jadi kebetulan dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang serat dan alatnya sejarah, tidak peduli dia ada bangsa apapun, dia akan disulap oleh sejarah bersama sekali. yang pers dan publikasi. Di sini koordinator pers Sudirman Mandaci, koordinator. Untuk anggota Sihat Syota, Ramaditya Purba, Edi Sinaga, Rafianus Saragi. Anggota ada 4. Untuk Kepala Bidang Pers dan Publikasi, koordinator Sudirman Mandaci, anggota Ramaditya Purba, Edi Sinaga, dan Rafianus Saragi. Berbicara sebagai presiden mandataris. Ya, untuk Mandaci kita kasih kesempatan untuk memberikan pernyataannya. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera yang kita banggakan bersama. Ketua PLC PBB Kecamatan Galang yang ideologi dengan XP Taris Bendara, yang kita banggakan dan kita hormati TH pengurus harian, mulai dari wakil ketua, wakil sekretaris, dan wakil bendahara, dan keluarga besar PAT Pemuda Batak Bersatu Kecamatan Galang yang tidak dapat saya sebut satu persatu namanya. Dalam kesempatan ini saya pertama kali mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam pertemuan ini. Perlu saya sampaikan kepada kita semua, mungkin bertanya-tanya kenapa yang selama ini mungkin kita kenal Pak Sudirman Mandaci ini begini, kok bergabung dia di PBB. Ini perlu kita ketahui bersama dasar utama saya. Kenapa saya antusias bergabung di PBB ini? Bahwa PBB ini adalah merupakan ormas etnis Batak Bersatu yang izin berdirinya di negara Republik Indonesia ini adalah berdasarkan izin Menkumham. Kita harus bangga. Kenapa? Kita sejalan dia dengan ormas-ormas yang dulu lahir dari dia, seperti NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, seperti Parpol, Golkar, PDIP, P3 dan lain sebagainya. Sama-sama yang menyetujuinya izin di Indonesia ini berdiri adalah izin Menkumham, sama seperti Pemuda Batak Bersatu. Dan kita harus bangga. Oleh karena itu, citra daripada PBB ini harus kita junjung tinggi. Jadi seperti saya katakan tadi, latar belakang saya kenapa saya antusias untuk bergabung di PBB ini. Pertama, karena dia ini adalah ormas etnis yang tanpa memandang latar belakang agama maupun kaya miskin atau bagaimana, tapi dengan ada dasar dia harus ada ikatan dengan Batak. Perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa saya memang etnisnya, tapi
bapak tiri saya yang nikah dengan mama saya untuk yang kedua kali. Ayah saya yang pertama adalah orang Nias. Ayah saya yang kedua setelah pisah dengan ayah saya kawin sama orang Batak, marga Silalahi. Sudah adik saya 3 orang sudah berbicara bendahara PBB kepada dia langsung, ku aja. Ini sekarang beliau adik saya representasi Silalahi, tugas di Dinas Pertanian Kabupaten Desa. Itu latar belakang saya. Yang kedua, istri saya, orang rumah saya, baru Barus. Ini Pak Syotang ini adalah hula-hula saya, izin Pak Syotang. Yang kedua, yang ketiga, mama mertua saya atau tulang kandung saya adalah Boru Regar. Digalang ini, Boru Regar. Mungkin kita sama-sama sudah tahu. Nah, jadi itulah sebagai latar belakang saya kenapa saya sangat antusias sekali untuk bergabung di PBB ini. Berikutnya tanggapan saya terhadap apa posisi yang diberikan kepada saya tadi. Pertama, saya mengucapkan terima kasih dan rasa bangga saya kepada keluarga besar PAC PBB Kecamatan Galang yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk dipercayakan menjadi koordinator pers di PAC PBB Kecamatan Galang, dan siap saya bertanggung jawab. Oke. Kemudian 3 orang anggota saya tadi yang namanya belum saya ketahui dan belum saya catat, dan orangnya pun belum saya ketahui. Kalau bisa nanti supaya kalau bisa hadir pada malam ini, kalau bisa kita saling mengenal, biar saya kenal dengan mereka. Suatu waktu nanti ada hal-hal yang perlu yang berkaitan dengan masalah pers nanti akan kami bicarakan secara internal kami sendiri. Itu sudah tertera nomor handphone. Mungkin bisa Bapak langsung yang membuat grup untuk pers atau komunikasi. Bagi kepala bidang wirausaha. Bidang wirausaha dikoordinatori oleh Jasmine Purba, anggota Jansot Purba, Henry Panjaitan. Ya, demikianlah mungkin kepada Bapak Jasmine Purba hadir pada malam. Wirausaha selesai, kita masuk ke kepala bidang pariwisata dan lingkungan hidup. Koordinator Marikson G. Purba hadir, anggota Rudi Purba. Ya, beliau bersedia. Sampai satu lagi katanya. Oh, oke. Untuk anggota nanti bisa dikonfirmasi sama KSB. Gaya agama dan olahraga. Anggota Domo P. Saragi, Janganka Saragi, Rudianto Silitonga. Ya, kepada koordinator Bapak Moses Damanik berikan tanggapannya. Jadi untuk dalam hal ini dipercayakan sebagai apa tadi, kepala bidang sosbudara, ya, sosial budaya dan olahraga. Kalau olahraganya mungkin aku tak kurang. Ada nanti anggota. Itu. Tonianto. Iya. Tapi kalau mungkin bagian budayanya, ya mudah-mudahan. Tapi itulah. Kalau nanti ada yang perlu selalu ditelepon aja lah, karena aku seringnya nggak bawa HP. Ya. Jadi atas kepercayaan yang telah diberikan, ya tadi ada anggota tadi 3 orang ya. Ya secara pribadi untuk menjunjung ya majunya ke depan pemuda Batak Bersatu, saya siap. Terima kasih. Pengembangan organisasi. Nah, di sini karena koordinatornya Seri Hayanto Purba dan tadi beliau sudah dimasukkan ke dalam bidang humas. Jadi kita perlu memilih siapa koordinator untuk bidang penelitian dan pengembangan
organisasi. Perizinan antar organisasi. Anggota Firman Situpu. Tadi Saudara Daniel Saragi sudah kita pindahkan ke pemberdayaan masyarakat desa. Jadi untuk bidang mitra pemerintahan perizinan dan antar organisasi ini berarti kosong. Saya rasa lebih baik itu yang menjadi koordinator diambil dari bidang pers. Aku ceritanya mereka yang berkepentingan selalu dengan pemerintah. Ini saran saya, kalau bisa dari anggota pers itu yang dipindahkan satu menjadi koordinator perizinan. Sekarang kita masuk ke Hankam. Kalau Hankam ini mungkin sudah pasti. Perizinan. Ya. Pers publikasi dan mitra pemerintahan perizinan antar organisasi di koordinator dan anggota digabungkan menjadi satu. Dan keamanan atau Hankam, koordinator Robi Purba, anggotanya Martin Saragi. Mungkin kasih tanggapan lah sedikit, minimal bilang bersedia aja. Karena saya dipilih ditunjuk untuk jadi Hankam, saya siap bersedia. Dan tolong itu karena kemarin itu rekan berjuang kita Tommy Simatupang izin untuk di Hankam, tolong dimasukkan di Hankam. Propos yaitu Janari Ginting, Wadan Propos Robert Girsang, anggota. Siapa saja kira-kira anggotanya? Ini jadi kalau bisa untuk anggota propos Ya. Coba dibilangin dulu siapa-siapa yang perlu. yang bisa meluangkan waktunya sekali gitu, jangan tiap asal ada kegiatan nggak bisa. Jadi bingung ketua proposnya ini, bingung nggak bisa apanya, bagi tugas mana propos aja dan prop aja, damprop. Terima kasih. Siap kan Damprop? Yang penting siap untuk menerima. Kalau bawahannya itu Untuk propos dan satgas ini bisa nanti dikonfirmasi kepada Hankam. Pak Martin. Pak Martin. Ya maksudnya dia lah yang mengkonfirmasikan. Ya, mungkin dari Bang Martin nanti ya mengkonfirmasi dan satgas. Validasi kepengurusan. Dan satu lagi, seperti yang dibilang Bapak Beni Tambo Panjaitan tadi, wakil sekretaris di pengurus lama ini masih tercantum nama Virgo Andasaragi, sedangkan beliau sudah mengundurkan diri. Poin pertama yang kita bahas tentang validasi atau verifikasi data anggota pengurus atau keanggotaan. Kita masuk ke topik yang kedua atau poin yang kedua, yaitu pembahasan ADART atau menentukan ADART. Selama ini kita bermasalah di anggaran yang suka ataupun duka. Menurut kita semua, berapalah ada ditentukan KSB, anggaran untuk sosial, seperti yang pertama dalam keadaan duka atau seperti meninggal dunia. Untuk rekan juang 1.500.000, untuk keluarga, orang tua atau anak atau mertua 500.000. Inilah untuk anggaran dalam keadaan duka. Bagaimana menurut pendapat kita anggaran biaya untuk keadaan duka atau meninggal dunia? Sekarang saya bacakan
anggaran untuk sukacita. Untuk sukacita kepada rekan juang kita berikan 500.000. Untuk keluarga rekan juang 300.000. Kemudian anggaran untuk sakit dengan syarat opname 3 hari, dikunjungi di rumah setelah pulang dari rumah sakit atau klinik, kita berikan anggaran 200.000. Kemudian anggaran untuk musibah atau bencana untuk rekan juang kita berikan 500.000. Untuk keluarga kita berikan 300.000. Ya, dari keempat poin tadi mungkin ada tanggapan dari kita semua atau layakkah kita berikan sebesar yang kami ucapkan tadi, atau terlalu banyak, atau ada yang mau kita rubah? Ini adalah anggaran rumah tangga, karena anggaran dasar itu tetap satu, pusat, daerah, DPC sampai PAC itu satu anggaran dasar. Itu anggaran dasar sudah tertuang semua di dalam. Yang bisa kita rubah dan bisa kita susun adalah anggaran rumah tangga. Jadi anggaran rumah tangga pertama adalah nanti supaya wakil sekretaris bisa menyusunnya, itu pakai bab ya. Anggaran rumah tangga tentang PAC Galang. Pertama, keanggotaan, syarat jadi anggota itu ada, kan begitu. Itu berdasarkan anggaran dasar, karena yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar. Baru peraturan kewajiban tadi, mungkin itu nanti udah tahu lah, udah ada itu mungkin. Karena syaratnya harus umur 17 tahun, organisasi yang biasa, ya kan begitu. Kemudian sampai 65 tahun. Kalau dia masuk udah lewat 65 tahun, dia anggota luar biasa. Kemudian ada juga anggota luar biasa, misal contoh, ini masukan saya. Suka duka kepada rekan juang kewajibannya 20.000. Dan KSB beserta rekan juang sekalian, izin saya tidak pintar untuk berbahasa berpanjang-panjang, tetapi kalau tiba-tiba saya lupa kepanjangan, ingatkan Pak ya. Nah begini rekan juang sekalian, kita tadi sudah tetapkan 10.000. Pada periode yang lalu ketika saya menjadi kabit pers itu, yang membayar hanya yang datang ketika kejadian, ya, tidak pernah menjadi tanggung jawab kepada orang yang tidak datang. Artinya ini menjadi utang kas. Jadi kami meminta seperti ini dia. Yang namanya kewajiban itu adalah hal yang mutlak harus dijalankan. Ketika ada kejadian, kalau dia tidak datang, bukan berarti utangnya hilang, tetap ditagih. Makanya kami mengangkat, membantu kami bendahara Ibu Luna Maya menjadi komisaris, dan Ibu Luna Maya nanti akan cari orang-orang yang bisa bekerja sama dengan Ibu Luna Maya. Kami bendahara tidak mau intervensi atas bagaimana proses pengutipan. Yang perlu harus kami tegaskan adalah dana sosial 1,5 juta itu dipotong papan bunga Pak, kan mutlak 1.500.000. Ya, jadi kalau biasanya papan bunga itu antara 170 dan 200.000. Jadi harus tegas ya, jangan nanti kok dikurangi, kok begini begitu. Nah, ketika ada yang memberi lebih, makanya saya juga ingatkan Ibu Luna Maya, tolong semua data dijumlah dan diarsipkan. Semua yang dikutip Ibu Luna Maya ada di bendahara. Jadi kalau itu kita tagih, saya rasa kas kita sudah terisi. Sampai sekarang kita minus, hampir 700.000 Pak. Kita minus. Tetapi kita memiliki aset yang namanya seragam. Kita sudah beli seragam ini sekitar 12 potong, dan ini menggunakan uang kas. Bonnya jelas, dan harganya sudah dicantumkan 200.000. Sisanya untuk kas. Berapa sisanya? Sekitar 40.000 Pak per potong sisanya untuk kas. Ini kami laporkan. Mudah-mudahan kami tidak lupa
melaporkan ini, karena kalau kami lupa otomatis jadi uang masuk pribadi bendahara, betul kan? Nah, kita harus sepakat. Nah, poin yang paling utama adalah bagaimana kita sadar akan organisasi ini bisa besar. Besar organisasi harus didukung oleh sumber dana. Memang tugas bendahara mencari ruang-ruang di mana bisa untuk menjadi aset. Makanya dalam program kerja kita banyak ke depan akan membahas peluang ini, apa yang mau kita gali. Kalau semua sikit-sikit anggota dilibatkan memang ini berat. Tetapi kami harus katakan kesepakatan kita ketika ada duka 20.000, apa sudah setuju? Pertama itu dulu. Kalau sudah setuju, berarti kami akan tagih. Kalau tidak ditagih, akan menjadi minus kas kita nanti. Kenapa? Pengeluaran kas kita, ya, yang mungkin rekan-rekan juang tidak tahu. Ketika diundang kita ke PAC ada pelantikan, ketika diundang ke DPC ada macam kegiatan kemarin. Tidak ada yang mempertanyakan. Kami pergi hanya beberapa orang. 2 mobil kami berangkat. Itu pakai dana, Pak. Dan dana itu dana kita. Saya ingatkan ketua, kita duluankan dana. Tidak, harus ini organisasi. Kita jangan mau nanti terhutang. Saya nggak mau nanti bendahara terhutang kepada rekan juang. Makanya harus jelas. Kalau ini pemberian sumbangsi seperti Pak Berlin kemarin kita ulang tahun, dia sumbang. Saya plus. Terima kasih lah sudah mendukung. Kejadian kemarin kita ada surplus hampir 3 juta, tapi sekarang sudah jadi minus. Ingin tahu catatan? Nanti kita paparkan di dalam grup. Nah, jadi ini harus sepakat dulu kita rekan-rekan juang sekalian, termasuk KSP. Harus sepakat kita. Kalau ini tidak bayar pada saat kejadian, harus kita tagih toh. Kalau tidak dibayar, bagaimana risikonya? Ya kita harus sepakat. Jangan Pemuda Batak Bersatu PAC Kalang. Ada beberapa hal tadi yang sudah dibahas. Yang pertama, iuran bulanan tetap berjalan sebesar 10.000 per bulan dan akan dikutip oleh komisaris dari mulai bulan April sampai bulan 6 ini dan seterusnya. Jadi untuk pembayaran bulan 6 kita membayar 3 bulan sebanyak 30.000, dan ini kami bawa ke rapat kita ini. Apakah kita setuju? Setuju. Ya, nanti diketuk oleh ketua, catat setuju. Dan untuk kegiatan suka dan suka ataupun pesta tadi, anggota Pemuda Batak Bersatu PAC Kalang yang pesta, artinya yang menikah, kan seperti itu. Yang menikah itu kewajiban kita 20.000 dan diberikan kepada keluarga yang pesta sebesar 1.500.000 rupiah, potong papan bunga 1.500.000 rupiah itu dari 95 anggota. Jadi kami tanyakan lagi, apakah kita setuju? Setuju. Catat. Acara pesta keluarga, artinya mengawinkan anak, kan gitu, anak dan palahoboru. Ataupun mengadati. Bisa aja dulu udah dia kawin belum mengadati. Ya, kalau mengadati diterima lah. Mengadati, ya, satu masukkan ya, mengadati. Biar jangan salah paham kita. Ya, itu bagus. Mengadati, menikahkan anak dan palahoboru. Tambah lagi, sekretaris.
Ini anggota kita banyak yang duda ini. Kalau kawin lagi dia termasuk. Ya, itu juga termasuk. Bukan yang lajang aja disuruh kawin. Kalau yang ada rencana. Iya. Mana tahu? Iya. Contoh, jadi itu tadi dikenakan. Untuk mengadati yang mengadati ini bagaimana? Karena 20.000. Ya, untuk yang mengadati tetap di kewajiban kita 20.000 kalau anggota. Kalau tadi mengawinkan anak atau palahu boru itu dikenakan 10.000. Kita sepakat ya? Biarpun anggota mengawinkan. Iyalah, kalau mengawinkan 10.000. Iya. Kalau anggota yang mengkawin ya. Kalau anggota kawin lagi, tapi 20. status janda duda, Iya. 20.000. Ada bakalan ini. Nah, Biar puas deh. kita sudah sepakat untuk masalah pesta. Yang diberikan tadi itu untuk keluarga sebesar berapa tadi? 500.000 untuk yang pesta. Untuk yang iyalah pesta lah itu, pesta keluarga. Pesta keluarga itu kita sepakat dengan angka 500.000 atau tidak? Sepakat. Jadi sepakat. Kita sudah sepakat 500.000. Kita dikutip kewajiban kita 10.000 dari jumlah anggota 95 orang. Jadi gini, Dia itu sepenuhnya itu KSP itu untuk membentuk ranting, tidak. Tapi dia memfungsikan wakil-wakil ketua. Wakil-wakil ketua itu bukannya sekedar penonton, bukan hanya sekedar penunggu kapan lengser yang ketua, tetapi memfungsikan posisinya selaku wakil ketua. Di bidang mana dia? Makanya ada satu kesepakatan untuk membentukkan konsolidasi adanya korwil. Satu ketua harus bertanggung jawab terhadap berapa desa. Misalnya 5 desa, wakil ketua 1, 5 desa harus tanggung jawab dia bagaimana dia sudah bisa membentuk KSP di situ. Itu tugas daripada wakil ketua. Perintah dari KSP. Jadi wakil ketua itu fungsi dia bukan sekedar menonton. Yang kedua, di dalam organisasi PAC Kecamatan Galang ini, PWB Kecamatan Galang ini, saya dengar tadi ada itu bidang-bidang. Koordinator bidang itu adalah dibawahi langsung oleh wakil ketua. Jadi ketua itu dia berurusan kepada wakil ketua selaku korwil, sekyu sebagai koordinator bidang. Koordinator ini nanti yang menugaskan kepada kepala-kepala bidang. Seperti saya tadi sebagai koordinator pers. Sebenarnya menurut saya salah. Cukup dengan kepala bidang pers. Koordinatornya itu adalah wakil ketua. Karena saya ini nanti selaku kepala bidang daripada pers itu bertanya untuk petunjuk kepada wakil ketua yang membidangi bidang. Nah, selanjutnya nanti dia berurusan kepada ketua. Bagaimana kira-kira ada pertanyaan kami dari kepala-kepala bidang ini yang tak bisa diberikan solusi oleh wakil ketua, baru dia bertanya kepada ketua. Tidak boleh saya selaku kepala bidang pers berhubungan dengan ketua, nggak bisa. Kita harus pakai jenjang. Jangan kita campur aduk. Kalau memang kita betul-betul kita mentaati organisasi. Nah, itu menurut saya ya, itu menurut saya, pengalaman saya ini. Karena saya di DPD KNP di Serdang begitu juga. Kecamatan-kecamatan di Deli Serdang ini tanggung jawab kepada wakil ketua. Ketua nanti bertanya bagaimana Kecamatan Galang sudah dibentuk kepengurusan KNP-nya misalnya. Itu bertanya dia kepada wakil ketua. Wakil ketua nanti baru dia mencari kepala bidang yang membidangi masalah itu. Jadi dia berstruktur dia. Bukan hanya sekedar siap menerima jabatan tapi tidak mampu untuk memfungsikan jabatan itu sendiri. Nah, ini kadang-kadang kita yang selalu salah. Yang kedua, sepengetahuan saya, PBB ini, Pemuda Batak Bersatu ini adalah miliknya etnis Batak. Jadi setiap satu keluarga etnis Batak itu wajib dia bergabung di PBB. Kenapa ini ada etnisnya?
yang mengangkat citra daripada Batak itu adalah pengurus ini yang mengelola. Bagaimana bisa berhubungan dia kepada pemerintah, bagaimana bisa berhubungan dia kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh lembaga lainnya. Jadi bahwa PBB ini bukan miliknya pengurus, hanya pengelola selama masa bakti yang sudah ditentukan. Tapi miliknya itu adalah yang beretnis Batak atau yang berhubungan dengan etnis Batak. Nah, kenapa saya katakan demikian? Itu adalah merupakan ormas etnis ini. Kita menyikapi itu dan kita saling sama bergandengan tangan berjuang bagaimana supaya bisa karyawan itu menerima haknya. Dan mungkin kami juga berusaha dengan 23.000 karyawan yang tidak dibenahi oleh PTP Nusantara 3, dan ini sudah ada lampu hijau, mungkin kita akan berada di sana dan bisa kita selesaikan. Kira-kira itulah pemberitahuan dari kita Pemuda Batak Bersatu. Kalau ada lagi tambahan kira-kira, udah kira-kira biar kita tutup. Ibu ditutup dengan doa ya, biar sah semua. Kira-kira gitu ya. Oke, kami undang dulu dengan penasihat atau dewan penasihat kami Pak Endang Saragi untuk menutup rapat kita malam ini. Atau memberikan bimbingan sedikit buat kita semua. Selamat malam. Jadi setelah kita mulai acara rapat sampai detik ini, ya kita tahu kesulitan daripada rekan juang yang begitu tinggi. Meskipun ada kita lihat pulang izin karena ya ada yang perlu. Jadi kami selaku Dewan Penasehat di sini, meskipun saya sendiri yang hadir, sangat berbangga hati terhadap antusiasme daripada rekan juang kita untuk mensikapi segala apa yang diprogramkan oleh KSB kita. Tentu ini bukan hanya di atas kertas saja, perlu dukungan. Apa yang sudah kita putuskan bersama, apakah itu mengenai anggaran dasar peraturan rumah tangga tentang kewajiban-kewajiban kita, maupun gebrakan sosial kita, gebrakan di intern organisasi kita seperti pembentukan ranting ya yang sudah dipaparkan oleh ketua, itu tentu harus dilaksanakan bekerja sama dengan OKK, Humas dan sebagainya. Demikian juga tadi dalam giat sosial untuk menolong umat Kristiani yang sedang bermasalah tentang tanah wakaf yang sudah juga ya diambil bagian oleh Pemuda Batak Bersatu. Kami juga mengapresiasi itu. Ya, maju terus Pemuda Batak Bersatu untuk memperjuangkan tersebut. Begitu juga dalam giat sosial untuk memperjuangkan hak-hak karyawan pensiunan dari PTPN 3 tadi ya, Nusantara 2 tadi ya. Nah, ini juga kalau ini semua berhasil, tentu di mata masyarakat, di mata pemerintah dan di mata dunia bahkan, karena ya kita ini transparan di dalam memberitakan, Pemuda Batak Bersatu PAC Garlang pasti punya peringkat tersendiri di PAC-PAC yang ada di Indonesia ini. Jadi untuk itu selamat berjuang kepada kita semua, selamat berjuang kepada KSB, kiranya Tuhan memberkati kita. Iya, Dengan doa panggil dulu Pemuda Batak Bersatu, Satu rasa, satu jiwa. NKRI, Harga mati. Horas, maju, jua. Rekan juang kami yang beragama Muslim berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam rapat PPB Kecamatan Galang ini yang dipimpin oleh KSB kami berjalan dengan baik. Ini semua karena Tuhan yang baik telah mengajari mereka sebagai pemimpin rapat dan memberi hati dan pikiran kepada seluruh rekan juang yang hadir pada saat ini. Tuhan, kami mau berdoa kiranya apa yang diputuskan pada saat ini
itu bisa menjadi hal yang terbaik yang bisa kami lakukan untuk pelayanan kami di tengah-tengah masyarakat yang ada di Kecamatan Galang ini. Biarlah melalui perahu Pemuda Batak Bersatu Kecamatan Galang ini juga orang-orang dapat tertolong melalui kami. Untuk itu, sertai dan kuatkan KSB dan seluruh rekan juangnya untuk melaksanakan hasil keputusan ini semua, sehingga kami dapat menunjukkan hal-hal yang terbaik kepada masyarakat kami. Ini lagi sedikit lagi mewakili dari rekan juang. Kami seluruh rekan juang mengucapkan banyak terima kasih kepada kami Pak Ando Saragi yang memberikan tempat untuk rapat kita malam ini, dan juga kepada rekan juang yang memberi partisipasinya kita sudah bisa makan malam pada malam hari ini. Semoga Tuhanlah memberkati kita semua. Amin.